Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dita Eksa Fikri dari Prodi PGMI kelas 4D. Nah, dengan NIM 123101004. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Zulkarnain SSI MPD. Nah, berikut materi yang akan saya jelaskan, yaitu pertama tentang sifat-sifat dari bangun ruang, yang dimana pertama yaitu ada kubus dan sifat-sifatnya. Ini gambar kubus memiliki 6 bidang sisi. Nah, jadi yang dimana gambar berbentuk terlihat bahwa kubus memiliki 6 bidang sisi yang semuanya berbentuk persegi. Nah, ini gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini gambar kubusnya. Nah, yang dimaksud semua 6 bidang sisi yang semuanya berbentuk persegi yaitu seperti ini. Ini ada sisi bawah yang dimana A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini adalah sisi bawah. Terus sisi atas yaitu ada E, F, G, H. E, F, G, H. Ini adalah sisi bagian atas. Nah, yang ini sisi kanan. A, B, E, F. Nih, A, B, E, F. Nah, A, B, E, F itu adalah sisi kanan. Nah, terus yang ini sisi kiri ada D, C, G, H. Nah, ini ada D, C, G, H. Ini adalah sisi kiri. Nah, terus sisi belakang itu ada B, C, F, G. Nih, B, C, F, G. Ini adalah sisi bagian belakang dari kubus. Nah, terus sisi depan itu ada B, D sama H, E. Ini ada B, D sama H, E. Nah, itu sisi bagian depan. Nah, ini yang F yaitu ada A, D, H, E. Ini adalah sisi bagian depan dari kubus. Nah, jadi kubus memiliki 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi. Nah, jadi semuanya sama, sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang maupun sisi depan. Oke, baik. Baik, selanjutnya di sini kubus memiliki 12 rusuk. Nah, seperti contoh gambar ini ada A, D, B, C, E, H, terus ini ada F, G. Nah, di sini kita lihat ya gambar rusuknya tersebut. Di sini ada 12 rusuk yang dimana 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ada 12 rusuk yang dimana rusuk AD. Ini A sama D, ini adalah bertemu garisnya adalah rusuk. Terus ada rusuk DC. Nah, jadi dari garis D sampai C ini adalah juga rusuk. Terus ada rusuk DH. Nih, garis yang ke atas ini. DH. Terus ada rusuk BC. Yang di dalam sini B sama C. Nah, ada rusuk AB. Garis A sama garis B. Terus rusuk AE ke atas. Nah, terus ini juga di samping kanan ada rusuk DC nih samping. Terus ada rusuk CG dari C ke G. Habis itu ada rusuk HG dari atas ini, dari depan ke belakang. Ini ada rusuk EH, ditarik garis ke sini. Terus di sini ada rusuk EF nih, ditarik EF. Nah, di sini ada rusuk FG. Nah, jadi rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus seperti gambar berikut ini. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 12 rusuk yaitu AB, BC, CD, AB, EF, FG, GH, EH, AE, BF dan juga CG dan DH. Oke. Nah, di sini ada lagi
yaitu titik sudut kubus adalah memiliki titik potong antara dua rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu memiliki Ibu tambahin ya. Nah, itu memiliki 8 titik sudut, yaitu titik pertama titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik H. Oke? Oke, baik. Nah, ini masih tentang materi kubus yang tadi. Nih, ada diagonal sisi bidang memiliki 12. Nah, jadi pada gambar setiap bidang sisi pada kubus itu memiliki 2 diagonal sisi. Jadi kubus memiliki 12 diagonal sisi. Nah, yang dimana ini gambar nomor 1. Ini ada A, B, C, D. Terus ada F, G, H. Nah, jadi ini contoh nomor 1, yaitu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini untuk diagonalnya itu ada di A sama di C. Nah, untuk nomor 2 sama ya, kubusnya A, B, C, D, E, F, G. Itu untuk diagonalnya ada di B sama di D. Nah, untuk diagonal gambar ketiga itu ada di A sama di H. Nah, untuk diagonalnya. Terus diagonal keempat, di kubus keempat itu ada di D sama di G. Nah, untuk diagonal kubus kelima itu ada di A sampai ke E. Nah, diagonal kubus keenam itu ada di C dan ada di H. Nah, di 7 itu ada di B sama di E garis diagonalnya. Kubus ke-8 ini ada dari C ke F. Nah, yang ke-9 ini kubusnya diagonalnya ada di huruf G sama di huruf E. Terus yang ke-10 ini diagonalnya ada di huruf F digaris ke huruf H. Terus yang ke-11 itu kubusnya dari huruf D ke huruf E, ditarik garis diagonalnya. Terus yang ke-12 itu dari B ke G. Nah, ini garis diagonalnya. Nah, untuk keterangan di sini ini ada seperti tadi kubusnya AC, BC, AH, DG, DE, CH, BE, CF, EG, FH, AF, BG. Nah, ini untuk diagonal sisi bidang yang memiliki 12. Baik. Nah, yang kelima itu kubus memiliki 6 bidang diagonal, yaitu seperti ini. Nah, jadi yang dimana B ke E itu satu diagonalnya. Nah, setiap masing-masing kubus itu memiliki 2 diagonal, ini C sama H. Nah, yang ini diagonalnya dari A ke F, ini dari D ke G. Nah, yang ini diagonalnya C, F, yang ini D, E. Nah, yang diagonal yang ini itu dari A ke H, ini B ke G. Nah, terus untuk kubus yang berikutnya ini diagonalnya dari B ke D, terus dari F ke H. Nah, diagonal kubus berikutnya itu ada di A dan di C. Nah, diagonal yang satunya itu di E dan di G. Nah, jadi kubus mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu diagonal B, C, E, H, diagonal A, D, F, G, diagonal C, D, E, F, diagonal A, B, G, H, diagonal A, C, E, G. Oke, baik. 3. Nah, ini ke-6 itu ada kubus memiliki 4 diagonal. 1, 2, 3, 4 gambar kubusnya. Yang pertama itu ada diagonal dari B ke H. Terus yang ini ada diagonal dari A ke G. Dan ini ada diagonal dari C ke E. Dan ini ada diagonal dari D ke G. Oke, nah ini kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu BH, AD,
CE, dan DE. Nah, oke, baik, sampai sini materi dari kubus. Nah, maka saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari bangun balok. Nah, jadi untuk soal nomor berikutnya itu jelaskan sifat-sifat dari bangun tulang tersebut, yaitu adalah balok. Nah, jadi balok dan sifat-sifatnya ini nomor 2 ya. Nah, balok dan sifat-sifatnya di sini, balok itu mempunyai 6 sisi. Ketiga pasang sisi berikutnya yaitu sisi ABCD, EFGH, ADEH, BCFG, ABDEF, dan CDGH. Nah, di sini bisa kita lihat gambar baloknya. Nah, di sini ada sisi bagian bawah, sisi bagian atas, itu ada sisi bagian samping kanan belakang, sisi bagian depan. Nah, jadi untuk EH sama ED, ini kan EH sama AD. Nah, ini sisinya sisi kiri. Nah, untuk bagian sini ini ada BC sama FG. Nah, itu untuk bagian sisi sebelah kanan. Oke. Nah, kita lanjut untuk materi balok selanjutnya. Nah, jadi di sini lanjutannya tadi yang nomor 2 itu balok dan sifatnya ada memiliki 8 titik sudut. Yang dimana ini namanya titik. Nih, dari E ke A ini namanya titik. Ini B juga titik, C, D, E, F, G, H. Nah, itu namanya titik. Nah, jadi titik A, titik B, titik C, titik D, titik E sampai titik ke H. Nah, untuk nomor 3 itu dia memiliki 12 rusuk. Nah, gambar tersebut terlihat balok memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk pertama itu rusuk AB. Nih, kita lihat AB. Ini rusuknya. Nih, ini namanya rusuk nih, rusuk. Nah, terus yang kedua ada BC nih. BC. Yang ketiga ada CD nih. CD. Terus yang keempat ada AD. AD. EF nih, EF. Terus CG nih. CG. Ini adalah rusuk nih, rusuknya. Nah, terus ini ada FG nih. Ini F, ini G, ini juga rusuk. GH nih, ini rusuk juga nih, rusuk. Terus ada HG juga sama, rusuk. Rusuk AE nih. Nah, ini juga rusuknya nih. Terus juga ada rusuknya di bagian BF nih. BF rusuk juga. Di situ di bagian HD nih, HD ini juga rusuk. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, yang keempat itu diagonal sisi atau bidang dari bagian bangun balok. Nah, yang dimana setiap bidang sisi pada balok memiliki 2 diagonal sisi. Jadi balok memiliki 12 diagonal sisi, yaitu seperti ini. Nah, ini ada 12 balok. Nah, yang pertama itu diagonalnya itu ada di A sama di F. Nah, itu tarik garis diagonalnya. Yang ini ada di B sama di D. Nah, diagonal yang berikutnya itu ada di E sama di G. Nah, ini ada di F sama di H. Yang ini ada di D sama G. Nah, yang ini ada di diagonal C sama F. Nah, ini ada di diagonal A sama H. Nah, yang ini diagonalnya ada di D sama E. Ini diagonalnya yang ke-9 balok itu ada di D sama G. Yang ini ada di H sama C. Yang ini ada di A sama C. Ini ada di B sama E. Nah, terus di setiap bidang sisi pada balok itu memiliki 12 diagonal sisi, yaitu nih AC, BC, EH, EG, FH, BG, CF, AH, DE, DG, CH, dan diagonal yang terakhir ada AF sama ada BG. Nah, baik, jadi materi selanjutnya itu akan kita sampaikan lagi, yaitu materi diagonal, masih tetap di bagian balok. Ya. Yang kelima itu ada bidang diagonal. Nah, yang dimana ini ada beberapa balok, ada 6 balok. Ini diagonalnya nih seperti gambar A, B, C, ini D, F, G,
Nah, seperti ini gambar-gambarnya bisa dilihat. Nah, perhatikan gambar balok yang memiliki 6 bidang. Itu ada di diagonal BDFG. BDFH. BDFH. Terus ada di ADFG, ada di BCHE, dan ada di diagonal CDEF, ABGH, AECG. Nah, ini bisa dilihat kan A, nah AECG. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Nah, yang keenam ini ada diagonal ruang. Nah, jadi dari balok tersebut, nah seperti kubus, balok juga memiliki 4 bidang diagonal. Nah, perhatikan gambar diagonal bidang ruang pada balok A, B, C, D, E, F, G tersebut adalah nih. Contohnya nih, diagonalnya ini ada di B dan H, terus ada di B dan D. Nah, di situ ada lagi di diagonal A dan G, A dan C. Nih, diagonalnya ada di E dan G. Terus ini ada di E dan F. Nah, yang ini lihat diagonalnya. Ini ada di diagonalnya ini ada di D dan F, ini ada di F dan H. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini nih kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi diagonal ruangnya itu ada BHD, ada diagonal ruang AGC, ada diagonal ruang CEG, di sini ada diagonal ruang DFH. Baik. Nah, ini ada sifat-sifat tabung yang dimana tabung ini memiliki bidang lengkung selimut tabung. Nah, di sini adalah bagian lengkung selimut tabung, dan yang di sini bidang atas atau tutup tabung. Nah, terus yang di bawah sini itu ada bidang alas atau alas tabung. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ada sisi alas, ada sisi atas atau tutup, dan ada juga bidang lengkung atau selimut tabung pada sisi tabung. Nah, sifat-sifat yang ada pada tabung, yang pertama A, tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi atas yang disebut alas, bidang lengkung yang disebut selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Nah, yang C, sisi lengkung jika dibentangkan dalam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang keliling sama dengan keliling alas tabung, terus lebar sama dengan tinggi tabung. Nah, tabung merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini tabung, alas atas sama bawahnya sama-sama sejajar, maka dia disebut kongruen tadi. Dan di sini prisma yang alasnya berupa lingkaran. Nah, dia seperti ini, cuman bedanya di bagian alasnya aja. Oke, baik. Nah, sifat-sifat dari bangun ruang berikut itu adalah kerucut, yang dimana ada kerucut dan sifat-sifatnya. Di sini ada gambar seperti gambar kerucut. Nah, di sini ada tinggi, dan di sini ada tinggi selimut, di sini ada jari-jarinya, dan di sini ada alasnya. Di sini keterangan. Nah, ini keterangan itu sama dengan R jari-jari, T tinggi kerucut, S ini adalah garis pelukis. Nah, terus di sini ada gambar yang dimana ini gambar kerucut, ini ada memiliki sisi lengkung atau sisi selimut. Nah, seperti gambar yang udah saya buat seperti ini. Di sini ada gambar sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, jadi ini sisi alasnya dia berbentuk lingkaran, sisi atasnya dia seperti segitiga. Nah, terus di sini dia memiliki 2 sisi, satu sisi alas berbentuk lingkaran, yang kedua sisi selimut berbentuk lengkung. Nih, lengkung. Nah, terus berisi dan jari-jari lingkaran. Nah, terus di sini memiliki rusuk lengkung. Nah, ini namanya rusuk lengkung. Nih, yang garis-garis ini namanya rusuk lengkung. Nah, dia memiliki titik puncak juga, dan ini titik puncaknya di bagian paling atas. Ini namanya titik puncak. Nah,
Nah, yang ini kerucut dan sifat-sifatnya yaitu satu, di sini ada kerucut tidak memiliki rusuk lurus dan rusuk tajam. Jadi kerucut tidak memiliki rusuk lurus dan rusuk tajam seperti ini gambarnya. Terus yang kedua ini di sini ada garis pelukis. Nah, di mana di sini ada namanya garis pelukis. Nah, garis pelukis adalah garis dari titik puncak ke titik tepi alas nih. Garis dari titik puncak sampai ke tepi alas. Ini namanya garis pelukis. Nah, di sini volume dan luas permukaan, ini masih ada garis ini miring dan membentuk sisi kerucut. Nah, jadi yang tadi garis pelukis ini dia masih miring garisnya. Terus lanjut di sini ada volume dan luas permukaan. Nah, dapat dihitung dengan rumus tertentu. Volume sama dengan 1/3 V R persegi. Ini sama dengan tinggi. Terus luas permukaan V, terus R ditambah 8 sama dengan, terus dengan S adalah garis pelukis. Darah pagi dansa. Nggak bisa Iya disentuh kak, dulu. yang kayak tulisan Cina tuh yang Astaga, dekat R tuh namanya V. Nah kalau Di sini ada sifat-sifat dari bangun ruang berikut, yaitu 5 segitiga dan sifat-sifatnya. Yang dimana dia memiliki 4 sisi berbentuk segitiga. Ini sisi kiri, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi bawah. Seperti ini gambarnya. Nah, ini ada tingginya, ini bawah, ya, maksudnya di kiri. Nah, di sini A itu sisi bawah ABC, B itu sisi belakang ACT, C sisi kanan BTC, D sisi kiri BTA. Nah, di sini dia yang nomor 2 itu memiliki 4 titik sudut. Nah, yaitu S titik sudut T, ini di sini titik sudut T. Nah, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Nah, jadi dia memiliki 4 titik sudut. 3. 5 segitiga di sini memiliki 6 rusuk, yaitu ada rusuk AB, ini ada rusuk AB, ini namanya rusuk ini. Terus ini ada rusuk BC, ada rusuk CT, ada rusuk TA, dan ada rusuk DT. Nih, rusuk panjang. Dan ini juga ada rusuk AC. Nih, AC. Nih, rusuknya. Nah, ini gambar yang kedua, ini adalah titik puncak. Nah, titik puncaknya, terus di sini ada semua sisi tegaknya berbentuk di satu titik puncak nih. Titik puncak. Titik puncak. Oke, soal di nomor 2. Nah, di sini ada soal tentang luas permukaan balok atau kubus. Nah, ini mana ini kita membahas masih soal balok. Aulia ingin membuat kotak warna-warni berbentuk kubus dan kertas karton. Jika warna-warni tersebut mempunyai panjang rusuk 15 cm, tentukan luas kertas karton yang dibutuhkan Aulia. Nah, jadi diketahui panjang rusuk kubus itu sama dengan S 15 cm. Nah, terus yang ditanya itu luas karton pada kertas itu titik berapa cm persegi. Nah, penyelesaiannya, luas permukaan kubus itu rumusnya berarti ini kita masukin dulu 6 kali S pangkat 2 S persegi. Dari sini 6 dikali 15 dikali 15, karena panjang rusuk kubusnya tadi itu dia panjangnya 15 cm. Nah, jadi dikalikan 15 kali 15 itu sama dengan hasilnya 1350 cm persegi. Cm kubik. Nah, di sini. Nah, jadi luas kertas karton yang dibutuhkan itu adalah 1350 cm persegi. Oke, baik. Nah, jadi kita masih di luas permukaan balok kubus, yaitu kami mempunyai sebuah dadu yang berbentuk kubus dengan sisi 15 cm. Hitunglah ukuran luas permukaan dari dadu tersebut. Nah, jadi diketahui pada sisinya 15 cm, ditanya permukaan luas dadu kan yang ditanya. Jadi di sini penyelesaiannya, rumus luas permukaan dadu sama dengan luas 6 dikali S persegi S pangkat 2. Di sini berarti 6 dikali 15 pangkat 2. Di sini luas sama dengan 6 dikali 225. Terus luas sama dengan 1350
1350 cm persegi. Jadi luas permukaan dadu milik Fahmi adalah 1350 cm persegi. Dan Nah, di sini ada luas permukaan balok, yang dimana contoh soalnya ini sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Jadi panjang balok itu B, lebar balok itu T, lebar balok itu L, tinggi balok itu T. 10 cm, 5 cm, 2 cm. Ditanya luas permukaan balok sama dengan berapa centimeter? Nah, di sini penyelesaiannya itu ada rumus permukaan balok itu 2 Pak kurung PL ditambah PT ditambah LT. Jadi 2, masukin rumusnya, dikali 10 cm panjang balok dikali 5 cm lebar balok, terus kita tutup kurung, ditambah 10 cm tadi nih PT, berarti P nya panjang balok 10 cm dikali berapa ini, 2 cm T tinggi balok, ditambah ini lebar dan tinggi. Lebarnya berapa? 5 cm, tingginya di 2 cm, berarti 5 cm dikali 2 cm. Maka kita tulis 2 dikali 10 kali 5 berapa? 50 cm, ditambah 10 dikali 2 cm, 20 cm. Terus ini 5 dikali 2 sama dengan 10, berarti 10 cm. Nah, luas sama dengan 2 dikali 50 ditambah 20 tambah 10 sama dengan 80 cm. Nah, luas sama dengan 2 dikali 80 cm, maka hasilnya 160 cm persegi. Nah, di sini jadi luas permukaan balok tersebut adalah 160 cm persegi. 3. Nah, di sini kita masuk ke luas permukaan balok. Nah, ada contoh soal, Pak Ahmad mempunyai sebuah balok kayu dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan balok kayu Pak Ahmad? Jadi kita ketahui dulu, di sini ada panjang balok itu 10 cm, lebar baloknya 5 cm, dan tinggi balok itu 8 cm. Ditanya luas permukaan balok sama dengan berapa cm persegi. Nah, penyelesaiannya kita masukkan dulu rumus luas permukaan, yaitu 2 sama dengan 2 buka kurung P dikali L, panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kita masukin rumus 2, berarti 10 itu panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, jadi sini 2 dikali 50 cm, 80 cm, dikali 50 dikali 80 sama dikali 50 ditambah 40 Nah, jadi di sini 2 dikali 50 ditambah 80 tambah 40 sama dengan hasilnya 2 dikali 170, yaitu 340 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 340 cm persegi. Ya. 3. Nah, di sini ada luas permukaan tabung, yang dimana 1. Sandaran sebuah mobil Lamborghini mempunyai sebuah sofa berbentuk tabung dengan panjang 15 cm dan diameter 14 cm. Hitunglah luas permukaan sandaran sofa mobil Lamborghini tersebut dengan VR atau 22/7. Nah, di sini diketahui tinggi tabung T sama dengan 15 cm, diameter tabung itu 14 cm, jari-jari tabung itu ada 7 cm. Nah, di sini yang ditanya luas permukaan tabung sama berapa cm. Kita masukkan dulu luas permukaan tabung itu 2 VR sama dengan ini tinggi ditambah sama jari-jari. Nah, jadi kita pakai rumus 22 dikali 2/7 dikali 7 sama dengan di sini ada 15 ditambah 7. Jadi 2 dikali 22 dikali 82. Nah, jadi dapatlah hasilnya yaitu 3.608 cm persegi. Nah, jadi luas sandaran sofa mobil Lamborghini adalah 3.608 cm persegi. Ya. Yang satu lagi. Ya. Nah, di soal berikutnya itu ada luas permukaan tabung. Nah, yang dimana contoh soalnya Anhan mempunyai sebuah botol minum memiliki jari-jari 2 cm dan 18 cm. Hitunglah luas permukaannya. Nah, kita ketahui jari-jarinya itu adalah tadi
2 cm dan tinggi jari-jarinya adalah 18 cm. Nah, di sini 3. nah, jadi ini ada luas permukaan tabung yang dimana soal nomor 2 itu contoh soalnya Arhan mempunyai sebuah botol minum memiliki jari-jari 3 cm dan 18 cm. Hitunglah luas permukaannya, diketahui. Nah, jari-jarinya 3 cm, terus di sini tingginya 18 cm. Nah, ditanya luas permukaannya, berarti penyelesaian rumus luas permukaannya itu adalah L sama dengan 2VR permuka R ditambah T. Nah, ini jari-jari ditambah tinggi. Berarti kita pakai yang 3,14. 2 dikali 3,14 dikali 3 cm itu jari-jari, terus dikali sama 3 cm lagi, terus baru kita kali sama ini yang 18 cm itu. Nah, habis itu luasnya sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3 cm dikali 21 cm, maka dapatlah ini 395,64 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dari tabung tersebut adalah 395,64 cm persegi. Nah, di sini ada luas permukaan kerucut yang dimana kita contoh soal, hitunglah berapa luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 40 cm. Nah, kita ketahui jari-jari kerucut itu adalah R 21 cm, panjang garis pelukis itu adalah S 15 cm. Nah, yang ditanya luas selimut kerucut. Berarti sini VRS sama dengan kita pakai yang rumus 22/7 dikali 21 itu jari-jari kerucut dan dikali 15 cm itu adalah panjang garis pelukisnya. Maka dapatlah hasilnya 2640 cm persegi. Nah, jadi luas selimut kerucut tersebut adalah 2640 cm persegi. Ya, tepat. Nah, luas permukaan kerucut ini ada sebuah topi berbentuk kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Hitunglah luas permukaannya. Misalnya diketahui jari-jari 7 cm, garis pelukisnya 15 cm, kita pakai rumus 22/7. Nah, ditanya luas permukaan topi berbentuk kerucut sama dengan berapa cm persegi. Nah, kita masukin rumus VR sama kurung buka R ditambah S. Berarti jari-jari ditambah garis pelukis. Nah, kita pakai rumus 22/7 dikali 7 cm sama dengan 7 cm ditambah 15 cm. Nah, 22/7 dikali 7 cm dikali 22 cm sama dengan 22 kali 7, atau 7-nya dicoret karena dia sama, berarti 22 kali 1, 22. Terus itu 22 dikali 22 cm, dapatlah 484 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 484 cm persegi. Ya. Nah, di sini ada luas prisma segitiga yang dimana diketahui luas permukaan prisma tegak segi 4 berukuran 864 cm persegi dan tinggi prisma 12 cm. Tentukan panjang sisi alas prisma adalah, kita ketahui dulu luas permukaan prisma 864 cm persegi. Nah, tinggi prismanya itu adalah 12 cm. Nah, ditanya panjang sisi alas prisma berapa cm? Penyelesaiannya luas permukaan prisma itu 2 dikali lebar alas dan K keliling alas kali tinggi. Nah, sini 864 cm persegi itu sama dengan 2 dikali sisi ditambah 45 dikali 12 sama dengan 864 cm. Itu sama dengan di sini ada 2S pangkat 2 ditambah 48S. Di sini sisi di sini S pangkat 2 ditambah 245 dikurang 432 sama dengan 0. Terus S ditambah 36, di sini sisi dikurang 12 sama dengan 0. Maka di sini S sama dengan kurang 36 tidak memenuhi. Akar pangkat 3 sama dengan 12 itu memenuhi. Nah, ini ada contoh soal kedua dari luas prisma segitiga, yaitu sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, serta 10 cm. Dan tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, di sini diketahui sisi segitiga siku-siku itu ada 6 cm, 8 cm, sama 10. Tinggi prismanya 12 cm. Terus di sini luas permukaan prismanya sama dengan, kita cari luas permukaan prisma, berarti LPP terusnya sini 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, berarti di sini kita
kita masukin rumus lagi. 2 dikali 1/2 dikali 6 dikali 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 12, maka dapatlah 48 dikali 248, maka LPP-nya adalah 336 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma ini, LPP-nya adalah luas permukaan prisma. Nah, adalah 336 cm persegi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam pemberian materi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.